mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? 10 anak diskan mengikuti? Untuk KBM saya hampir sebelum pembelajaran karena sudah berada di kelas. Ada sebagian 1-2 yang belum masuk ya ketika jam pagi. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, satu kata apa yang kalian rasakan pada hari ini? Satu kata. Senang. Sebelah sana? Panas ya. Sebelah sana panas karena AC-nya tidak dingin. Apa di ruangan kelas panas? Ya. Kurang kipas angin? Ya. Banyak kipas angin. Oke. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai perangkat library yang ada di komputer dan fungsinya. Ya. Di dalam pembelajaran mengenai library komputer nanti tujuannya adalah kalian bisa mengerti dan memanfaatkan library ya, atau komponen yang ada di dalam komputer. Ya, jadi di dalam komputer nanti ada yang namanya file, view, all komponen dan properties. Oke, sebelum masuk ke materi, ada satu hal yang harus kita lakukan agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan kondusif, dapat berjalan dengan lancar, nyaman, aman, dan senang. Kita harus ngapain? Kita, kalian dengan teman kalian, dengan guru harus memiliki kesepakatan dalam pembelajaran. Jadi berlakunya ketika belajar langsung sampai dengan berakhir biar saya melihat dari kondisi kelas yang kalian alami tiap hari. Nah, ketika pembelajaran saya dan sebagainya, mungkin di pagi hari pembelajaran sebelum jam 7 ada hal yang harus kita sepakati. Oke, apa? Satu, untuk semua berlaku. Misalnya, ketika pembelajaran berlangsung, ya, awal jam 7 karena kita harus kebiasaan pagi kan? Ya. Kadang ada teman kita yang terlambat. Nah, ketika kita membiasakan melihat teman kita, nah tergantung. Nah, dari itu akan muncul kesepakatan apa yang harus disepakati. Kalau kita ingin yang tepat waktu masuk, maknanya tidak terlambat. Dalam bahasa singkatnya apa? Dalam bahasa singkatnya apa? Apalagi yang kedua, apa yang kedua? Apa ya? Jadi, nah, respect ya. Ketika kalian mau ke kamar mandi atau keluar,
Izin kalau Bapak Ibu tidak. Ya. Jadi apa kesepakatannya? Meninggalkan kelas kita perlu ada lagi? Ada tidak? Ketika kalian ada tugas, ya, ada tugas seperti ini, pasti kalian menyelesaikan itu. Ya, itu namanya apa? Nah, mungkin ada lagi atau sudah cukup? Lagi? Bingung mikirin? Ya, ketika tugas dalam kelompok, apakah kita akan memberikan kesempatan kepada teman kita untuk berbicara? Ya, namanya apa itu? Kerjasama. Ada lagi? Kalau kita memberi kesempatan berarti silahkan bicara dulu, nanti saya akan namanya menghargai. Ya, 5 saja ya. Jadi kesepakatan kelas kita dalam pembelajaran: 1, disiplin waktu, meninggalkan kelas, minta izin kepada guru, bertanggung jawab terhadap tugas, bekerja sama dalam kelompok, dan menghargai orang lain. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, mungkin dari beberapa keyakinan kelas sudah, keyakinan atau kesepakatan kelas sudah kalian laksanakan. Misalnya hampir sekitar 90% anak ketika sebelum jam 7 ya, jam 7 kelas 10 sudah sampai di sini, duduk di sini, menyalakan komputer, menunggu Pak Guru datang. Itu kalian sudah secara tidak langsung melaksanakan disiplin waktu. Untuk itu saya sebagai guru kalian mengucapkan terima kasih. Jadi ketika jam 7 mungkin jam 7 kurang 5 aja sudah kita mulai KBM. Nah, lainnya masih jalan-jalan, kita sudah kebiasaan dan sebagainya. Nah, itu suatu dedikasi kalian yang tinggi untuk pembelajaran. Ya, terus dulu baru untuk kita semuanya. Nah, mungkin di kelas lain tidak seperti ini. Ya, coba ditanya mungkin kelas-kelas yang lain belum. Oke. Untuk yang lainnya bertanggung jawab, kerjasama, dan menghargai orang lain itu berjalannya waktu di dalam kegiatan pembelajaran. Itu ya kesepakatan kelas yang akan kita lalui dalam pembelajaran siang hari ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Akan saya putarkan video. Nah, silahkan nanti diamati ya. Kurang lebih videonya sekitar 6 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang mengenal desain. Untuk lebih jelasnya kita buat proyek baru dengan nama mengenal desain. Oke, setelah masuk proyek kita dihadapkan langsung dengan desain.
Desain ini terdapat 4 kolom bagian, ada palet, viewer, komponen, dan properti. Yang pertama kita bahas dulu untuk palet. Palet adalah tempat kita mengambil komponen yang kita butuhkan. Di sini sudah tersusun rapi sesuai jenisnya, misalnya layout, media, sensor, dan yang lainnya. Atau kita bisa langsung lakukan pencarian jika tidak tahu data letak di mana komponennya. Misalnya label. Ini dia label. Cara masukkan komponennya kita contohkan label, drag drop komponen yang dibutuhkan ke kolom viewer, atau klik tahan lalu lepaskan di kolom viewer. Oke, sudah masuk komponennya. Selanjutnya kita bahas untuk kolom viewer. Kolom viewer ini adalah tempat kita meletakkan komponen seperti label ini. Tampilan di viewer ini tidak sepenuhnya sama dengan hasil yang kita jalankan di Android nantinya. Jadi ini hanya menyusun tata letak komponen visible. Selanjutnya kolom alt komponen, yaitu urutan list komponen yang kita masukkan baik visible ataupun non visible. Visible adalah komponen yang terlihat di viewer, sedangkan non visible adalah yang tidak terlihat di viewer. Contohnya yang non visible sensor. Kita coba masukkan sensor barcode scanner. Nah, di viewer ini tidak terlihat, tapi di alt komponen semuanya ditampilkan baik visible ataupun non visible. Yang label visible, barcode non visible, atau bisa kita lihat di sini non visible, jadi barcode non visible. Selanjutnya kolom properti. Ini adalah mengatur properti secara default, misalnya label 1. Caranya untuk mengatur properti, klik pada komponennya, atau Anda bisa klik di sini. Kalau non visible Anda klik di sini. Bisa dua cara, di sini bisa, di sini bisa. Kita contohkan label. Di label itu banyak propertinya, ada background color-nya, font size-nya, tingginya, lebarnya, dan teksnya. Dan masih banyak yang lainnya. Kita contohkan untuk mengganti properti label ini. Kita ganti nama teksnya yaitu halo modular. Di viewer sudah ganti juga halo modular. Baiklah, kita coba tes aplikasi ini di HP Android-nya. Klik tes, lalu connect to companion. Jangan lupa install aplikasi companion-nya yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita buka aplikasinya. Caranya klik scan barcode yang ada di aplikasi companion, lalu scan barcode-nya di isinya. Nah, ini sudah tampil di emulator. Sebelumnya sudah saya bilang tampilan di viewer tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di Android. Di viewer itu halo-nya di atas, kodularnya di bawah, jadi 2 baris. Sedangkan di HP Android kita itu halo kodular 1 baris. Kita coba contohkan lagi untuk mengganti properti label 1 ini. Klik pada komponen labelnya, lalu kita coba ganti size-nya 20. Kita ganti warnanya, lalu set. Nah, di sini properti warnanya sudah diganti. Jadi fungsi tes ini adalah kita bisa melihat dan mencoba langsung program yang kita buat sebelum kita ekspor menjadi APK. Selanjutnya di bagian tes ini ada refresh companion screen. Ini fungsinya untuk merefresh companion jika ada kendala. Selanjutnya ada reset connection, yaitu menghentikan koneksi ke companion-nya. Oke, sudah berhenti. Di tes tadi kita bisa menggunakan kabel USB. Ini belum saya praktekkan karena masih ada bug atau error. Selanjutnya ekspor, yaitu kita mengompil project menjadi APK yang nantinya bisa kita install di HP Android. Caranya pilih ekspor, lalu pilih Android X APK. Oke, di sini sudah muncul barcode-nya. Kita bisa langsung download APK-nya di PC. Nah, di PC-nya sudah terdownload APK-nya. Untuk mendownload di HP Android-nya, kita cukup scan barcode ini sama kayak kita ngetes aplikasi tadi. Buka aplikasi companion di HP Android-nya, lalu scan barcode yang di PC. Nah, otomatis di redirect ke tempat downloadnya. Lalu kita pilih tetap download. Ini tidak berbahaya karena kita belum masukkan ke Play Store. Kita download saja. Lalu buka. Oke, install.
Ini pilih kita install karena perlu kita masukkan ke Google Play Store. Oke, buka. Nah, inilah aplikasi yang kita buat hari ini, yaitu Hello Kodula. Ini adalah aplikasi pertama kita. Kita coba lihat. Ini dia mengenal desain. Untuk file APK yang kita download tadi ada di file manager, pilih penyimpanan, lalu pilih download. Dan ini dia file APK-nya. Oke, cukup sekian untuk mengenal desain, mengetes aplikasi di Companion, dan mengompil menjadi APK. Terima kasih. Ya, paham ya komponen yang ada di Companion? Ada wallet, ada view, ada properties, ada lagi. Ya, komponen. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian, silakan dikerjakan LKPD secara form. Masih ada yang belum? Yang belum hitungan jari? Nanti 20, 35. Ya. Oke, diperhatikan dari grafik pengerjaan LKPD, pemahaman terhadap library, pemanfaatan library dalam desain untuk komputer, tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah 60, jadi 80 ke atas. Berarti pemahaman terhadap library kalian sudah bagus. Nah, dari itu untuk pembelajaran selanjutnya harusnya kan dibagi menjadi 2 kelompok, bagi siswa yang belum memahami dan siswa yang sudah. Dari grafik itu berarti satu kelas memahami semua. Nah, kalau sudah memahami semua, ini menjadi satu kesepakatan kelas tadi adalah apa? Tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kalian tadi diputarkan video, memperhatikan, terus mengisi LKPD dengan baik, nilainya juga baik. Berarti ini satu budaya positif di kelas, yaitu tanggung jawab. Oke, ya, terima kasih. Terus karena tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah atau yang paham semua, maka untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasinya adalah kalian membuat desain grafis, desain aplikasi Android. Ya, dari kemarin sudah membuat tugas akhir, ya, maka hari ini dilanjutkan untuk membuat tugas akhir. Tapi sebelum masuk ke sana, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa itu? Apa ini? Ya, lihat di layar monitor. Sudah pernah? Belum. Ya. Jadi kita mencoba untuk fokus dan semangat. Saya berikan contoh. Ini adalah tepuk satu, yes. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Nah, lima lagi. Kita coba.
mengerjakan tugas akhir. Besok SPG-nya mau tambah lagi, tapi kan kalian sudah lulus. Ya. Sambil mengerjakan bisa kita simpulkan ya, dari materi tadi apa yang menjadi kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Lebih tahu tentang library atau komponen di dalam bisa melakukan desain atau buat desain aplikasi komputer dengan komponen yang ada di ulangi. Ayo simpulkan atau acungkan jari. Ya. Kesimpulannya tadi apa dari materi library, pemanfaatan library dalam desain aplikasi komputer? Satu, ini wujud dari tanggung jawab kau loh ya. Saya pancing memahami komponen yang ada ya dalam komputer. Dua, memahami membuat desain menggunakan komponen. Contohnya Abel, Xbox, lagi Spain, lagi banyak. Ya intinya pada hari ini kita mempelajari mengenai pemanfaatan library dalam komputer. Nah, semoga dapat membantu kalian dalam menyelesaikan tugas akhir. Itu ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Terus untuk kita semuanya.